Assalamualaikum, balik lagi di channel aku dan di Norita. Video kali ini aku mau ngomongin tentang sariawan nih. Nah, jadi hampir semua orang ya pernah ngalamin sariawan. Biasanya karena tergigit atau baru make behel, itu biasanya juga banyak sariawan juga di bibirnya. Dan biasanya sariawan ini muncul secara tiba-tiba gitu, setiap minggu atau setiap bulan dia datang. Nah, kira-kira kenapa ya bisa langganan sariawan ini setiap bulannya gitu? Dan apakah sariawan ini sifatnya nggak kenapa-napa atau bakal menuju ke arah yang tidak diinginkan atau ke arah keganasan gitu ya. Nah, jadi kondisi sariawan yang berulang ini disebut dengan recurrent aftosa stomatitis atau RAS. Nah, jadi ada istilah recurrent gitu ya. Recurrent ini artinya berulang. Nah, jadi ketika dia sariawannya timbul, terus nanti sembuh nih. Nah, ketika beberapa bulan kemudian, dia muncul lagi. Nah, ketika sariawan ini muncul lagi, sebenarnya karena ada faktor-faktor penyebabnya nih. Ketika faktor penyebabnya ini nggak ada, ya berarti dia sariawannya nggak bakal muncul gitu. Nah, jadi apa aja sih faktor penyebab munculnya RAS ini? Jadi yang pertama, itu bisa karena kekurangan nutrisi, misalnya kurang vitamin C atau vitamin B. Lalu bisa juga karena defisiensi zat besi. Nah, biasanya juga bisa karena faktor hormonal, misalnya pada cewek-cewek yang lagi menstruasi. Nah, ini bisa juga mempengaruhi rongga mulutnya, jadi muncul sariawan di mulutnya. Lalu bisa juga karena stres. Nah, stres ini sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, tapi kita harus sering manajemen stres kita biar tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berat sampai mengganggu kesehatan tubuh kita gitu ya. Lalu bisa juga karena sistem imunnya yang lagi rendah ataupun karena faktor genetik. Nah, jadi RAS ini memang faktor predisposisinya atau faktor pemicunya ini memang juga cukup banyak gitu ya. Dan RAS ini juga ada beberapa tipe nih. Nah, ada 3. Yang pertama itu RAS mayor. RAS mayor dari namanya itu kan mayor ya, berarti gede. Jadi ukuran sariawannya ini diameternya biasanya 1 cm sampai lebih gitu ya, agak besar, dan dia juga terasa sakit. Nah, ketika dia mulai sembuh, itu akan meninggalkan bekas luka di dalam rongga mulut gitu ya. Nah, lalu ada yang RAS minor. RAS minor ini berarti dia lebih kecil ya dari mayor. Jadi diameternya itu biasanya tidak lebih dari 1 cm. Lalu ketika dia sembuh juga tidak meninggalkan bekas luka atau scar. Nah, lalu yang ketiga ada RAS herpetiform. Nah, bentuk herpetiform ini dia sangat kecil-kecil ya. Biasanya diameternya kurang dari 1 mili atau 1 mili. Terus dia itu bentuknya bergerombol gitu, banyak, lebih dari 1. Jadi kecil-kecil dan bergerombol. Nah, ini namanya RAS herpetiform. Nah, ketika dia sembuh juga tidak meninggalkan bekas luka. Jadi yang hanya meninggalkan bekas luka itu biasanya tipe RAS mayor. Nah, jadi untuk penanganan RAS ini biasanya tidak perlu dilakukan pengobatan gitu ya. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Lalu yang untuk pengobatannya itu tergantung dari faktor pemicunya nih. Misalnya yang memicu RAS-nya itu muncul adalah faktor hormonal karena menstruasi atau karena stres tadi. Nah, itu berarti nanti dokter gigi bakal ngeresepin kortikosteroid yang oles gitu. Jadi nanti dioleskan di area yang sariawan tadi. Nah, tapi kalau misalnya pemicunya ini bukan karena dari hormonal tadi, misal karena defisiensi zat besi atau kurang vitamin C, kurang vitamin B gitu, berarti dari pasiennya itu sendiri harus memperbaiki kebutuhan nutrisi hariannya. Misalnya harus rutin konsumsi sayur dan buah-buahan, lalu konsumsi juga multivitamin gitu ya, agar tidak terjadi malnutrisi lagi, dan insya Allah RAS-nya tidak akan muncul kembali gitu. Nah, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.